Ya, baik. Kita masuk pembahasan selanjutnya tentang bahasa pemrograman web ya. Ini masih berkait dengan project yang akan kita kembangkan. Salah satunya kita butuh paham nih tentang bahasa pemrograman web ya. Sedikitnya ini hanya sekilas saja ya, untuk materi detailnya ada di mata kuliah pemrograman berbasis web ya. Ya, pada kesempatan kali ini ya, melanjutkan materi kita sebelumnya tentang web server ya, bahwasanya untuk proyek kita akan menggunakan atau menginstal di server kita adalah bahasa pemrograman web ya. Nah, ini sekilas akan Bapak bahas ya terkait apa sih bahasa pemrograman web itu ya, atau bahasa pemrograman apa saja ya yang biasa digunakan untuk mengembangkan website ya. Dan di sini kalau kita lihat eh, gambarnya, di sini ada beberapa bahasa pemrograman ya yang umum digunakan untuk mengembangkan website. Ya, jadi antara lain ya di sini ada bahasa Java ya. Jadi ada beberapa website yang dikembangkan menggunakan bahasa Java ya. Kemudian ada bahasa pemrograman lain, ada bahasa Python, ada JavaScript, ada PHP, C Sharp ya, ada Objective C, ada MATLAB ya, ada VBA ya, atau Visual Basic for Application ya. Namun yang umum digunakan dan juga yang akan kita bahas di mata kuliah ini ya, atau di proyek kita, adalah bahasa pemrograman yang dinamakan PHP ya. Kalau kita coba googling ya, di Google ya, terkait bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan website, eh, mungkin apakah bisa kita cari ya, eh, bahasa Java digunakan pada website apa misalkan ya. Nah, ini ya, dari Niaga Hoster, Java adalah salah satu bahasa pemrograman populer yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi ya, mobile, aplikasi mobile maksudnya, aplikasi desktop bisa juga, hingga aplikasi website. Nah, di sini ada beberapa website besar yang digunakan, yang menggunakan bahasa Java ya. Jadi ya, ini ada Yahoo, ada LinkedIn, ada Spotify. Nah, ini tiga website besar ini pasti kita tahu ya. Nah, ini dikembangkannya menggunakan bahasa Java ya, bukan bahasa Jawa ya, bahasa Java. Oke, ya jadi itu ya. Eh, Mungkin bahasa lain, coba bahasa Python. Apa sih website yang dikembangkan menggunakan bahasa Python ya? Eh, Mungkin pencariannya website yang dibuat menggunakan Python. Nah, ini 7 website terkenal yang dibuat menggunakan Python Django ya. Django ini sebenarnya framework ya, framework untuk Python untuk eh, membuat website ya. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada beberapa website besar ya yang dikembangkan menggunakan Django atau bahasa pemrograman Python. Django ini frameworknya ya. Oke, ada Instagram ya, kemudian ada Spotify, ada juga YouTube, ada juga Bitbucket, banyak ya. Ada Dropbox, ada Pinterest, oh banyak nih. Jadi bahasa eh, Python, ya Spotify mengubah cara mendengar. Mereka tidak hanya mendengarkan Python, tapi juga memanfaatkan sebaik mungkin. Ya, itu ya. Beberapa website besar yang dikembangkan menggunakan Python. YouTube pertama kali dikembangkan dengan PHP, tetapi pertumbuhan audiens yang sangat cepat
fitur-fitur baru dengan cepat, membuat tim bergabung dengan komunitas Django dan pilihannya itu sepenuhnya dibenarkan karena pertumbuhan audiens dan fitur baru sangat cepat muncul, sangat sering muncul. Jadi awalnya dikembangkan menggunakan PHP, kemudian sekarang dikembangkan menggunakan Django. Nah, ada lagi Bitbucket. Bitbucket adalah sebuah repository Git berbasis cloud, ya, menggunakan Django ya, karena beberapa alasan ya. Yang pertama adalah ribuan pengembang di komunitasnya, kemudian alasan adalah rangkaian solusi siap implementasi. Bitbucket dapat mengambil apa yang mereka butuhkan dan lebih banyak waktu untuk memikirkan bagaimana membuat produknya lebih banyak. Ya, jadi website-website besar ini dikembangkan menggunakan Python atau Django sebagai frameworknya ya. Oke, jadi terkait bahasa pemrograman ini banyak ya, kita bisa menggunakan beberapa bahasa ini seperti Java, Python dan lain-lain untuk mengembangkan website ya. Jadi bukan hanya PHP saja, tapi ya untuk kaitannya dengan mata kuliah ini, proyek kita, maka kita akan fokus terkait eh, bahasa pemrograman web PHP. Ya, salah satu alasannya ini adalah bahasa yang cukup banyak penggunanya dan juga relatif mudah untuk dipahami ya. Nah, nanti untuk eh, pemahaman detailnya ada di mata kuliah pemrograman web. Ya. Oke, kalau di sini kita lanjutkan ya. Nah, tadi pembahasan tentang web. Nah, di sini ada instalasi PHP di Ubuntu Server ya ini. Jadi tentang bahasa pemrograman web. Nah, tadi ada banyak ya bahasa ya sudah kita bahas. Nah, kemudian di project ini eh, kalian akan menggunakan PHP. Jadi kalian akan diminta untuk menginstal PHP di Ubuntu servernya. Karena nanti projectnya berbasis web ya, seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya. Nah, ini sudah Bapak lampirkan ya, bagaimana cara menginstal Apache ya di Ubuntu server ya. Jadi installnya adalah di Ubuntu server. Nah, ini kalian tinggal ikuti panduannya saja di sini ya. Akses ke Ubuntu servernya, lalu ikuti ya update, lalu ikuti panduannya di sini. Atau kalian bisa mengikuti panduan lain yang kalian cari jika kesulitan ya mengikuti panduan di sini, boleh kalian menginstal PHP mengikuti panduan yang lain. Oke, silahkan diikuti saja sampai selesai. Oke, itulah pembahasan terkait materi yang kedua ya, yaitu terkait tentang bahasa pemrograman web ya. Ini perlu kita bahas karena proyek kita terkait dengan web. Project yang berbasis web ya. Nah, kaitannya dengan PHP ya. PHP ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang kita pilih di mata kuliah ini untuk proyek kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kita lanjut nanti ke materi selanjutnya tentang DBMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.